Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Heri sebagai dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship dan teman-teman semuanya. Di sini saya Naura Huwaida Prasetya dan rekan saya Armeida Mauli Abda Gibran akan memaparkan materi mengenai pemasaran yang gesit. Mengapa pemasaran yang gesit? Siklus hidup yang pendek adalah karakter industri teknologi. Perusahaan perlu memantau dan merespon tren baru dan perilaku pelanggaran yang berubah, agar pengulangan produk baru menjadi lebih cepat dikarenakan ruang untuk mendapatkan laba atau untuk untung begitu sedikit. Karena itulah, perusahaan berteknologi tinggi pertama kali mengadopsi pemasaran yang gesit. Karena di dunia digital, yang bergerak cepat adalah elektronik, pakaian, barang konsumsi, dan otomotif mengalami siklus yang pendek karena preferensi pelanggan terhadap suatu produk berubah dengan cepat. Dikarenakan adanya penawaran baru yang terus ada, bahkan pengalaman pelanggan yang dulunya bisa dianggap menarik, kadang bisa kadaluarsa karena semuanya telah diperbarui sehingga menjadikan ketinggalan zaman dan sudah ada yang menggantikannya lingkungan digital yang selalu terhubung menyebabkan perubahan preferensi yang cepat. Siklus hidup yang pendek adalah karakter industri teknologi. Pengalaman pelanggan yang dulunya bersifat sangat pribadi dapat disiarkan ke semua orang via media sosial. Dan itu mengurangi faktor setiap kali bisnis berusaha mengulangi untuk kedua kalinya. Pelanggan yang selalu aktif juga menuntut merek yang selalu aktif memenuhi kebutuhan mereka 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Atau seperti yang dikatakan Tom March sebagai the new WWW, whatever, whenever, wherever. Akibatnya, sehingga perusahaan harus terus memantau apa yang diinginkan pelanggan, sehingga pemasaran yang gesit dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kemauan pelanggan. Baik, menyiapkan pemasaran yang gesit. Jadi, pemasaran yang gesit itu membutuhkan pola pikir yang tidak dimiliki perusahaan tradisional. Usaha rintisan dengan sendirinya mempunyai mentalitas yang gesit karena sumber daya mereka sangat langka dan susah. Perusahaan-perusahaan tersebut harus membuat segala sesuatu dengan cepat sebelum anggaran yang pas-pasan tersebut habis. Ada beberapa komponen kunci dalam organisasi pemasaran yang gesit. Yang pertama, bisnis perlu mempersiapkan analitik secara nyata, selanjutnya membangun tim yang terdesentralisasi dan tumbuh dari pengetahuan yang dihasilkan analitik. Selanjutnya, tim membuat produk berdasarkan platform yang fleksibel. Setelah semuanya dilewati, langkah selanjutnya menguji setiap konfigurasi dengan analitik penerimaan pasar yang nyata dan mereka bisa menentukan produk mana yang memberikan hasil yang paling menguntungkan. Di sini ada membangun kemampuan analitik waktu nyata. Pemasaran yang gesit ini memiliki mekanisme dan respon yang cepat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang membutuhkan solusi ataupun peluang untuk perkembangan. Karena itu, bisnis harus mempunyai data pelanggan yang mampu memantau perubahan secara waktu nyata. Data yang dimiliki juga harus diperkaya dengan geotagging yang memungkinkan perusahaan melacak informasi menurut daerah dan lokasi. Perusahaan juga perlu melacak perubahan perilaku pelanggan yang tercermin dari transaksi dan juga harus dapat mengikuti perjalanan pelanggan di situs web mereka secara waktu nyata. Bagi perusahaan dengan aset fisik, data point of sales (POS) adalah data yang paling untuk dievaluasi bila SKU stock keeping unit produk mulai mendapat sambutan pasar dengan baik. Menggunakan RFID teks pada produk, perusahaan dapat atau mampu mendapatkan gambar yang lebih baik tentang perjalanan pelanggan. Contohnya yaitu Peritel dapat mendapatkan pengetahuan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk memilih atau memutuskan sebelum membeli produk dan perjalanan yang sudah mereka tempuh sebelum dibelinya. RFID, Disney menanamkan RF, RFID ke dalam Magic Bands untuk memantau
pergerakan pengunjung di taman hiburan. The Mayo Clinic menggunakan RFID di pergelangan tangan pasien dan lencana staf untuk tujuan yang sama. Data lalu lintas dan transaksi tersebut berguna untuk menganalisis dengan cepat kausalitas antara kampanye dan hasil, atau antara peluncuran produk dan penjualan. Di wilayah lain, tujuannya adalah menemukan produk yang paling pas di pasaran. Metrik yang digunakan untuk mengukur kesuksesan harus bermakna dan dapat ditindaklanjuti, agar perusahaan mengetahui dengan persis apa yang harus diperbaiki dari kampanye atau produk. Analitik waktu nyata dapat memampukan perusahaan bereksperimen dan mendapatkan validasi pembelajaran dengan cepat. Mengembangkan proses rentak. Manfaat dari proses rentak ini yang pertama, dalam pemasaran yang gesit, modelnya digantikan oleh metode serentak, di mana berbagai tahap berjalan secara sejajar. Yang kedua, kecepatannya ini terlihat jelas. Yang ketiga, proses serentak merupakan solusi dari proyek model air terjun yang tidak cocok dijadikan proyek skala besar dan jangka panjang. Dan yang terakhir, karena tidak berurutan, setiap komponen inovasi desain, produksi, bisnis dipertimbangkan sejak awal proses. Jadi, masalah yang berpotensi muncul dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum inovasi berkembang terlalu jauh. Baik, sekian dari saya persilakan kepada Abda. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tantangan proses rentak, yaitu resiko pada integrasi alur kerja dikarenakan tim yang gesit harus mengadakan rapat harian singkat untuk tujuan koordinasi tersebut. Karena rapatnya singkat, mereka harus membuat keputusan dengan cepat. Mereka yang belum akrab dengan kegesitan mungkin mereka tertantang untuk melakukannya. Yang selanjutnya yaitu melakukan eksperimentasi secepat. Eksperimen cepat. Eksperimen cepat. Eksperimen cepat adalah salah satu elemen terpenting dari pemasaran yang gesit. Yang kedua, sangat penting untuk meluncurkan MVP secepat mungkin agar perusahaan dapat segera mempelajari pengembangan dan penambahan pada produk. Eksperimen cepat memampukan bisnis untuk belajar di lingkungan terkendali. Eksperimennya terisolasi di lokasi geografis yang spesifik agar perusahaan dapat dibuat untuk memperbaiki produknya secara terus-menerus selama beberapa waktu. Dalam melakukan eksperimen, yang penting bukan bertahan dengan ide orisinal dan melakukan perbaikan kecil secara terus-menerus. Putar balik dalam konteks kegesitan itu menantang, karena harus kembali ke panduan awal dan memikirkan kembali masalah atau peluangnya. Selanjutnya, sambut inovasi terbuka. Konsep inovasi terbuka, istilah yang diperkenalkan oleh Henry Chesbrough, selaras dengan pemasaran yang gesit. Pendekatan tersebut memberi perusahaan akses ke sekumpulan ide global, solusi, dan bakat spesialis. Selain itu juga, dengan model tersebut, perusahaan tidak perlu membangun laboratorium, inovasi, atau pusat riset dan pengembangan sendiri yang mempunyai struktur biaya yang lebih tinggi. Inovasi terbuka. Hari ini bisnis membuka proses inovasi menggunakan pendekatan inside out dan inside in. Bisnis juga telah menerima ide dari jaringan luar. Kreasi bersama pelanggan dan kolaborasi dengan pihak ketiga terbukti dapat mempercepat dan memperbaiki kualitas inovasi. Contohnya yaitu Google memiliki aplikasi terbuka, TensorFlow, mesin kecerdasan artifisial yang sangat sudah maju dikarenakan komunitas pengembang di seluruh Indonesia, dunia memanfaatkan teknologi itu
dan memberikan perbaikan ke sumbernya. Lalu yang kedua, Singapore Airlines mencari solusi digital yang mendefinisikan kembali pengalaman pelanggan mereka via Apps Challenge. Yang selanjutnya, Zurich Innovation Championship mencari ide teknologi untuk sektor asuransi yang mencakup aplikasi AI dan pengolahan bahasa alami atau NLP. Cara untuk mengumpulkan solusi eksternal dan tantangan model inovasi terbuka. Yang pertama, via pasar inovasi terbuka. Contoh platform jenis itu adalah Innocentive yang berlaku sebagai jembatan antara pencari inovasi dan jaringan pemecah masalah dengan imbalan yaitu uang tunai. Yang kedua, perusahaan juga dapat membangun jaringan dengan mitra inovasi eksternal. Contohnya yaitu Connect plus Develop keluaran PNG, yakni platform yang membantu perusahaan mengelola kemitraan dengan inovator dan pemegang paten. Tantangan terbesar menggunakan model inovasi terbuka yaitu menyelaraskan tim yang gesit dan mitra inovasi. Tim yang gesit biasanya berada di lokasi yang sama untuk memastikan kolaborasi yang erat dalam waktu terbatas. Yang selanjutnya yaitu manajemen proyek pemasaran yang gesit. Contohnya, lembar kerja bisa dilihat di samping kiri, yaitu saya akan jelaskan elemen-elemen penting lembar kerja. Yang pertama, persyaratan pasar, berisi paparan masalah yang harus dipecahkan dan peluang perbaikannya berdasarkan data waktu nyata. Dua, usulan solusi dan pengulangan juga harus didokumentasi dengan baik, terutama definisi produk minimal yang layak. Yang ketiga, harus berisi tugas-tugas penting, lengkap dengan waktu pengerjaan dan orang-orang yang bertanggung jawab. Yang keempat, harus mendokumentasikan hasil uji pasar yang akan berguna untuk pengulangan berikutnya. Lembar kerja harus ditulis untuk setiap siklus dan pengulangan serta didistribusikan ke semua pihak terkait. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Abda atas paparannya. Terima kasih untuk Pak Heri dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton paparan materi dari Ma'armei dan Mauli Abda Gibran serta saya sendiri Naura Hueda Prasetya. Jika yang ingin ada ditanyakan, jika maaf, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.